Masih terkait dengan bencana pemirsa pasca gempa Pangandaran berkekuatan 5,9 magnitudo, belasan rumah warga di Ciamis dan Banjar, Jawa Barat mengalami kerusakan. Satu orang terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Gempa berkekuatan 5,9 magnitudo mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dampak guncangan gempa itu pun terasa hingga ke Ciamis. Data dari Tagana tercatat 11 rumah warga yang tersebar di beberapa desa rusak akibat gempa Pangandaran. Untuk data sementara di Kecamatan Pamarican itu ada 3 desa, diantaranya Desa Kertahayu, Desa Sidaharja, sama Desa Neglasari. Berarti ada 3 desa dan 4. Di Kertahayu ada 2, di Sidaharja ada 1, di Neglasari, Pamarican 1. Untuk di kecamatan lain, di kecamatan tetangga Banjarsari juga ada masuk laporan ke kami, ada 3. Di Kecamatan Lakbok ada 1. Akibat gempa yang terjadi tadi, seorang warga Kertaharja, Pamarican, Ciamis terluka karena tertimpa reruntuhan tembok rumah. Ia terluka di bagian kaki dan dirawat di klinik setempat. Guncangan gempa juga merusak rumah warga di Banjar, Jawa Barat, tepatnya di Sukasari, Banjarsari, Ciamis. Gempa di wilayah Pangandaran membuat plafon atap rumah warga ambruk. Beruntung saat gempa tidak ada warga yang melintas di lokasi ini. Di wilayah Kabupaten Pangandaran, beberapa rumah warga di Kalipucang rusak akibat gempa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ciamis, Banjar, dan BPBD Pangandaran masih melakukan pendataan dampak gempa. Dari Ciamis dan Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana dampak gempa yang mengguncang Pangandaran? Kita akan tanyakan kepada Kabid Kedaruratan Kabupaten Ciamis, Bapak Mehmet Hikmat. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Mehmet. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Alfad. Ya Pak Mehmet, bagaimana kemudian pantauannya hingga hari ini dampak dari gempa yang terjadi kemarin di Pangandaran? Baik, yang terjadi tadi pagi, saya koreksi pukul 7.56 waktu Indonesia Barat. Laporan kami terima sampai dengan pukul 15 sore ini terjadi di 6 kecamatan. Terjadi di 6 kecamatan dan tersebar di 13 kejadian. Rumah roboh, 13 kejadian di 6 kecamatan. Begitu Mas Alfad. Iya, dari 6 kecamatan, wilayah mana yang paling terdampak parah? Baik, itu terletak di wilayah selatan Kabupaten Ciamis, tepatnya di Kecamatan Banjarsari. Laporannya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, 4 rumah warga masyarakat Kecamatan Banjarsari terdampak. Kemudian di Kecamatan Pamarican, sebanyak 4 rumah juga terdampak gempa tadi pagi. Lalu apa kemudian tindakan dari BPBD mengingat ada sejumlah rumah yang rusak akibat gempa ini, kemudian antisipasinya seperti apa untuk kedepannya? Baik, kami tidak menunggu laporan sampai dengan sore, maksud kami dengan sore hari sekali. Tepat pukul 13:28 waktu Indonesia Barat, tim kami melakukan asesmen ke lapangan sebanyak 4 kendaraan untuk membackup di 13 kejadian tersebut. Jadi kami menurunkan tim asesmen dari bidang rehab rekon Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ciamis. Juga kami menerjunkan anggota Pusdalop untuk membawa bantuan dan logistik kedaruratan. Demikian. Iya, secara total ada berapa rumah Pak yang terdampak gempa ini dan apakah ada fasilitas umum juga yang terdampak? Sementara laporan yang kami peroleh sampai dengan pukul 15 tadi, 13 rumah terdampak dengan kerusakan yang beragam dari mulai ringan dan sedang. Demikian. Pak Mehmet, kalau ada warga yang terdampak rumahnya rusak berat begitu akibat gempa, apakah mereka bisa mengajukan bantuan ke BPBD untuk bisa membangun rumahnya kembali atau seperti apa, atau bagaimana prosedurnya? Baik, itu prosedur yang ada di kami, itu sifat dari BPBD bersifat koordinatif. Jadi kami dengan SKPD lain di Kabupaten Ciamis selalu berkoordinasi untuk menanggulangi bencana tergantung bencana yang terjadi.
Khusus untuk perumahan, kita akan berkoordinasi sebaik-baiknya dengan Dinas DPR KPLH, Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, dan kalau ada fasilitas umum jalan yang lain kita dengan Dinas PUPRT. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mehmet sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita harapkan berjalan lancar di sana koordinasinya untuk menjaga kawasan di sana. Terima kasih Pak Mehmet. Assalamualaikum, selamat sore.